Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari kita mendengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh hikmat. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan kita pada hari yang ke-6 ini adalah Roh Kudus memampukan kita untuk berkata-kata. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Injil yang kita dengarkan tadi memang berbicara tentang hubungan Yesus dan Daud. Tetapi menarik, karena pada ayat ke-36 dikatakan bahwa Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus mampu berkata-kata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kata-kata ini dikutip oleh penginjil Markus dari Mazmur bab 110 ayat 1. Menurut beberapa penafsiran, ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Daud tentang Yesus Kristus. Dengan ini, penginjil Markus mau menyampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus yang menuntun Raja Daud, yang memampukan Raja Daud untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun Daud untuk berkata-kata tentang siapa itu Yesus. Daud adalah tokoh perjanjian lama, tetapi karena Roh Kudus, ia pun mampu berkata-kata tentang Yesus yang akan datang. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika dibaptis, kita mengambil bagian dalam tritugas Yesus. 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Imam untuk menguduskan, nabi untuk mewartakan, dan raja untuk melayani. Tentang tugas sebagai nabi, kita pun diharapkan untuk mampu mewartakan Kristus, untuk mampu berkata-kata tentang Yesus Kristus kepada orang lain dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya Roh Kudus yang memimpin Raja Daud untuk berkata-kata tentang Yesus, maka Roh Kudus yang sama pula akan menuntun kita untuk mampu berkata-kata dalam mewartakan Kristus lewat seruan-seruan, lewat doa, dan juga tindakan-tindakan kita setiap hari. Persoalannya adalah masih banyak di antara kita yang belum berani untuk mewartakan Yesus dalam hidup. Masih banyak di antara kita yang belum menjalani tugas ini secara total. Bukan berarti Roh Kudus tidak memimpin kita, tetapi persoalannya terletak pada diri kita sendiri. Ada orang yang masih takut untuk bersaksi
karena memang kurang membangun relasi yang dekat dengan Yesus sendiri melalui doa-doa, ekaristi, dan bacaan kitab suci. Kalau diri kita sendiri saja tidak dekat dengan Yesus, tidak mengalami Yesus dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita mampu mewartakan Kristus Yesus kepada orang lain? Ada orang masih memikirkan dirinya sendiri, takut dicemooh, takut ditertawakan, takut kehilangan harga diri dan kehormatan, bahkan materi. Bahkan juga ada orang yang takut mati karena mewartakan Kristus Yesus. Saya berpikir bahwa kita bisa belajar dari Beato Titus Brandsma, seorang Karmelit yang hidup di tahun 1881 sampai 1942. Beato Titus Brandsma sangat berani dan total dalam mewartakan Kristus dengan cara menentang kaum Nazi Hitler dari Jerman untuk menegakkan kebenaran. Sebagai seorang dosen dan jurnalis, Beato Titus Brandsma banyak menyuarakan kebenaran lewat tulisan-tulisannya. Bahkan dia rela mati dan menjadi martir demi Kristus. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, sebagai para pengikut Kristus, anggota tubuh mistik Kristus, kita bisa belajar dari Beato Titus Brandsma. Mari kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita untuk berkata-kata, untuk mewartakan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Demikian refleksi singkat kita pada hari ke-6 ini. Selamat menyambut Roh Kudus. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.